Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Kak Kamil, kita belajar Matematika kelas 9, bab fungsi kuadrat. Ini adalah video keempat dan video terakhir yang akan membahas tentang materi ini. Kita akan membahas tentang cara menentukan persamaan fungsi kuadrat, cara membuat persamaan dari fungsi kuadrat. Oke, semangat belajar. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, fungsi kuadrat itu punya persamaan umum fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Kalau kita gambar dalam diagram x dan y, maka dia akan berbentuk parabola. Nah, pada grafik parabola ini ada beberapa titik yang penting. Yang pertama ada namanya titik balik. Oke? Titik balik itu berupa titik paling rendah atau titik puncaknya kalau dia terbukanya ke bawah. Titik balik koordinatnya kita anggap sebagai xb, yb. Kemudian ada titik potong sumbu x, yaitu tempat grafik ini berpotongan dengan sumbu x-nya. Kalau di gambar ini ada dua titik. Titik inilah yang kita sebut sebagai titik potong sumbu x. Lalu kemudian ada titik potong sumbu y, bagian yang ini. Oke. Nah, kalau diketahui titik-titik ini, maka kita bisa menentukan persamaan dari grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, untuk menentukan persamaan grafik, kalau seandainya diketahui titik potong sumbu x, x1,0 dan x2,0. Seperti yang tadi udah Kak bahas, ini grafik parabola, maka dua titik inilah yang nanti kita sebut sebagai titik potong sumbu x. Yang kiri ini biasanya dilambangkan dengan x1 dan yang kanannya adalah x2. Kalau diketahui titik potong sumbu x-nya, maka kita bisa menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat menggunakan rumus ini. Y sama dengan A kali X kurang X1 kali X kurang X2. Kita tinggal memasukkan nilai X1 dan X2-nya ke dalam persamaan ini. Contohnya, misalkan, ini yang pertama. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik 1,0 dan 3,0, serta melalui titik min 1, min 16 adalah. Dari sini, ada titik potong sumbu X yang diketahui. Yang pertama, jadi titik potong sumbu X-nya, itu yang pertama adalah 1,0 dan yang kedua adalah 3,0. Maka ini nilai X1 dan X2-nya. Selain ini, grafik ini juga melalui titik min 1, min 16. Nah, titik yang dia laluinya ini nanti berguna untuk mencari nilai A yang ada di depan ini. Yang pertama kita masukkan dulu 1 dan 3-nya ke dalam X1 sama X2. Kan rumusnya kalau diketahui titik potong sumbu X, rumusnya Y sama dengan A kali X kurang X1. X1-nya itu 1. Dikali X kurang X2. X kurang X2. X2-nya angka 3 ini. Oke? Nah, sebelum kita kalikan X kurang 1 dengan X kurang 3-nya, kita cari dulu berapa nilai A-nya dengan cara memasukkan angka min 1, min 16. Masukkan angka atau titik min 1, min 16. Pada titik min 1 itu adalah nilai X, min 16 itu adalah nilai Y. Sehingga Y ini bisa kita ganti dengan angka min 16. A kali X-nya ganti sama min 1. Min 1 kurang 1. X kurang 3, X-nya juga ganti sama min 1. Min 1 kurang 3. Min 16 sama dengan, berapa min 1 kurang 1? Min 2. Min 1 kurang 3, min 4. Min 2 kali min 4, maka nanti dapatnya positif 8. 8A min 16. Oke? Untuk mengubahnya jadi A, tinggal kita bagi 8. Min 16 bagi 8, min 2. 8A bagi 8, A. Berarti nilai A adalah min 2. A-nya kita dapat nilainya sama dengan min 2. Oke? Nah, sekarang A yang udah kita dapat, kita masukkan ke persamaan ini. Sehingga Y sama dengan min 2 dikali X kurang 1 dikali X kurang 3.
Oke? Nah, kita tinggal kalikan X kurang satunya dengan X kurang 3-nya. Cara ngalikannya, X ini kalikan ke X, terus X ini kalikan ke min 3. Nanti kalau udah giliran min 1 kali X, min 1 kali ke min 3. Jadi, hasilnya nanti adalah min 2, X kalikan ke X, X kuadrat. X kalikan ke min 3, min 3X. Min 1 kalikan ke X, min X. Min 1 kalikan ke min 3. Min kali min jadi positif, positif 3. Terus yang min 3X sama min X-nya kita gabungkan, min 2, X kuadrat. Berapa min 3X kurangi X? Min 4X ditambah 3. Terus min 2-nya tinggal kita kalikan ke dalam. Min 2 kali X kuadrat. Min 2 kalikan ke min 4X jadi plus 8X. Min kali min jadi plus. Min 2 kalikan ke 3 nanti jadi berapa? Min 6. Maka ini rumus dari Y. Y sama dengan min 2X kuadrat ditambah 8X kurang 6. Maka jawabannya mana? Yang D. Min 2X kuadrat tambah 8X kurang 6. Oke? Lanjut contoh soal yang kedua. Nah, sekarang yang diketahui adalah gambar. Kita punya gambar grafik fungsi kuadrat. Yang ditanya apa persamaan grafiknya. Oke. Gambar ini ada 3 titik yang diketahui. Titik min 1,0 dan 3,0 ini adalah titik potong sumbu X. Jadi diketahui titik potong sumbu X-nya. Nilainya min 1,0 dan 3,0. Selain itu diketahui juga kalau grafik ini memotong sumbu Y atau dia melalui titik 0, min 3/2. Oke, titik ini X-nya 0, Y-nya min 3/2. Nah, karena diketahui titik potong sumbu X, maka kita cari persamaannya pakai rumus ini. Y sama dengan A kali X kurang X1. Yang mana yang X1? Min 1 ini kita sebut dengan X1. Min kurang min 1. Nanti akan jadi tambah 1. Kurang kalau ketemu min jadi plus dia. Terus dikali X kurang X2. Yang mana X2? Angka 3 ini. Oke? Terus kita cari nilai X, kita cari nilai A dengan memasukkan titik ini. Dia melalui 0, min 3 ke dalam persamaan. X-nya ganti sama 0. Y-nya ganti sama min 3/2. Maka akan jadi min 3/2 sama dengan A kali 0 tambah 1. Terus 0 kurang 3. 0 tambah 1 itu 1. 0 kurang 3 itu min 3. 1 kali min 3, min 3. Dikali A, ya jadinya min 3A. Min 3/2. Oke? Biar dia jadi A saja, kita bagi min 3. Min 3A bagi min 3 hasilnya A. Min 3/2 dibagi min 3. Min bagi min jadi positif, 3 bagi 3 jadi 1. Atasnya 1, bawahnya 2. Oke? 3 bagi 3, habis tinggal 1/2. A-nya 1/2. Sehingga nanti persamaan ini, kita tinggal masukkan nilai A-nya. A-nya 1/2. 1/2 dikali X tambah 1 kali X kurang 3. Nah, kita tinggal kalikan X kurang 1 sama X tambah 1 sama X kurang 3-nya. X kalikan ke X kalikan ke min 3. 1 kalikan ke X, 1 kalikan juga ke min 3. Sehingga nanti akan jadi sama dengan setengah X kalikan ke X kuadrat. X kalikan ke min 3, min 3X. 1 kalikan ke X, jadi 1X. 1 kalikan ke min 3, min 3. Setengah X kuadrat, min 3X tambah X. Nanti akan jadi min 2X kurang 3. Nah, setengahnya tinggal kita kalikan ke dalam. Sehingga nanti jadi setengah kali X kuadrat, setengah X kuadrat. Setengah dikalikan ke min 2X jadi min X. Dan setengah dikalikan ke min 3 jadi min 3/2. Maka ini rumus dari fungsi kuadratnya. Y sama dengan setengah X kuadrat kurang X kurang 3/2. Atau Y itu boleh aja diganti sama Fx. Sehingga jawabannya yang mana? Setengah X kuadrat kurang X kurang 3/2. Jawabannya adalah C. Oke? Sekarang kita lanjutkan. Kalau yang diketahui berikutnya adalah titik balik atau XB, YB.
Pada grafik parabola, yang kita sebut sebagai titik balik itu titik paling rendah ini. Atau bisa juga titik puncak. Ini yang kita sebut titik balik, koordinatnya adalah XB, YB. Ini XB, dan ini adalah YB. Kalau diketahui titik balik, maka kita bisa gunakan rumus Y sama dengan A kali X kurang XB kuadrat tambah YB untuk menentukan apa persamaan dari grafik parabola ini. Tinggal masukkan nilai XB sama YB-nya ke dalam rumus ini. Nah, nilai A nanti dicari pakai satu titik lainnya. Contoh, misalkan, persamaan grafik fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak 5, min 4. Titik puncak, titik balik, ya itu sama saja. Diketahui titik baliknya itu punya koordinat 5, min 4. Maka 5 ini kita sebut sebagai XB, min 4 ini adalah YB. Ini XB, min 4 adalah YB. Terus dia juga melalui satu titik lainnya, melalui 3, min 12. Nah, ini nanti kita gunakan untuk mencari nilai A. Yang pertama, masukkan dulu titik ini, koordinat XB sama YB-nya ke dalam rumus. A kali X kurang XB. XB-nya 5. Kuadrat ditambah YB. YB-nya berapa? Min 4. Oke? Tambah min 4 sama dengan kurang 4. Nah, sebelum ini kita uraikan, kita cari A-nya dulu. Masukkan nilai X3, Y, min 12. Oke? Jadi Y ini kita ganti sama min 12. Sama dengan A kali X-nya ganti sama angka 3. 3 kurang 5 kuadrat tambah min 4 sama aja dengan kurang 4. Oke? Min 4-nya kita pindah ruaskan dulu ke sana. Jadi min 12, min 4 pindah ruas ke kiri jadinya plus 4. A kali 3 kurang 5 berapa? Min 2 dikuadratkan jadi 4. Positif 4. Min dikuadratkan jadi positif. Berapa min 12 tambah 4? Min 8 sama dengan 4A. Biar jadi A, ini kita bagi 4. Min 8 dibagi 4 jadi min 2. 4A bagi 4, tinggal A saja. Berarti A-nya bernilai min 2. Sehingga nanti tinggal kita masukkan ke rumus ini. Y sama dengan A-nya nilainya min 2. Berarti A ini min 2. Min 2 dikali X kurang 5 kuadrat tambah min 4 sama aja dengan kurang 4. Nah, sekarang tinggal kita uraikan. Min 2, X kurang 5 kuadrat. Kalau kita punya bentuk A kurang B dikuadratkan, maka ini kalau dikuadratkan nanti jadinya A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat. A kuadrat, nih, kurang 2 kali A kali B, 2AB, tambah B yang dikuadratkan. Oke? Jadi X kurang 5, kalau ngikutin pola ini, maka dia akan jadi X kuadrat, jadi X-nya kuadratkan dulu. Kemudian kurang 2 kali 5 kali X, 2 kali 5, 10 kali X, 10X. Terakhir, min 5 dikuadratkan jadi plus 25. Min kuadrat hasilnya tetap plus. Kurang 4 terakhirnya. Min 2 kali yang dalam, min 2X kuadrat. Min 2 kali min 10X jadi tambah 20X. Min 2 kali 25 jadi kurang 50. Oke, kurang 4. Sehingga nanti jadinya min 2X kuadrat tambah 20X, min 50 kurang 4 jadi min 54. Maka ini jawabannya. Jadi jawabannya kalau di sini yang mana? Yang B. Oke? Soal yang kedua. Persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar berikut. Nah, sekarang kita diberi gambar. Di gambar ini ada titik puncaknya atau ada titik baliknya. Titik balik pada gambar ini itu adalah 4, min 6. Berarti 4 ini nilai XB, min 6 ini nilai YB. Terus dia melalui satu titik lainnya. Ada satu titik lagi yang diketahui di sini. Ini memotong sumbu Y, Y-nya min 2. Berarti dia melalui 0, min 2. Oke? Koordinat titik ini adalah 0, min 2. Yang ditanya apa persamaan fungsi kuadrat? Ya sama kayak tadi. Kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Y sama dengan A kali X kurang XB. Berarti X kurang 4 dikuadratkan. Ditambah YB. YB-nya berapa? Min 6 berarti tambah min 6. Oke? Nah, untuk mencari A-nya, sebelum diuraikan ini, cari A-nya dulu. Masukkan titik yang dia laluinya ini.
0 ini adalah nilai X, min 2 ini adalah nilai Y. Masukkan ke persamaan ini. Y ganti sama min 2. A kali X, X ganti sama 0. 0 kurang 4 dikuadratkan, tambah min 6 sama aja dengan kurang 6. Yang kurang 6, pindah dulu ke sebelah. Min 2, min 6, pindah ruas ke kiri, jadi tambah 6. Ini 0 kurang 4, min 4 dikuadratkan jadi 16. 16A. Min 2 tambah 6, nanti jadi 4. 4, 16A. Kalau kita bagi 16, maka nanti dapatnya 4 per 16. Kalau disederhanakan jadi 1/4. 16A bagi 16, tinggal A. Oke? 4 per 16 disederhanakan jadi 1/4. Berarti A-nya bernilai 1/4. Kalau A-nya kita udah dapat, tinggal kita masukkan ke rumus ini. Y sama dengan 1/4 dikali X kurang 4 kuadrat tambah min 6 sama aja dengan kurang 6. Nah, ini ingat tadi kalau kita punya A kurang B dikuadratkan, itu adalah A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat. Jadi, kalau ini kita kuadratkan, dia akan jadi ini 1/4, X kurang 4 dikuadratkan, X-nya kuadrat dulu, X kuadrat, habis itu kurang 2 kali 4, 8 kali X. 8X, terakhir min 4 dikuadratkan, plus 16. Dikurangi sama 6. 1/4-nya kalikan dalam. 1/4 kali X kuadrat. Ya, 1/4 X kuadrat. 1/4 kali min 8. Min 8 bagi 4 jadi min 2. Min 2X. 1/4 kali 16, itu nanti dapatnya 4. Kurang 6. 1/4 X kuadrat kurang 2X. 4 kurang 6 berapa? Min 2. Oke? Maka jawaban yang mana? Yang A. Sip. Sekarang lanjut. Kalau yang diketahui berikutnya yang ketiga. Kalau diketahui titik singgung sumbu X. Jika kurva parabola menyinggung sumbu X, maka kira-kira gambarnya nanti akan seperti ini. Oke, ini kalau dia menyinggung sumbu X dan terbuka ke atas. Bisa saja menyinggung sumbu X dan terbuka ke bawah. Maka titik ini nanti kita sebut sebagai titik singgung sumbu X. Koordinatnya misalkan X1, 0. Nah, ketika dia menyinggung sumbu X, maka titik singgungnya itu otomatis akan menjadi titik balik atau titik puncaknya. Sehingga kita masih bisa gunakan yang tadi. XB-nya ini adalah nilai X1, sementara YB-nya itu bernilai 0. Sehingga rumusnya nanti akan jadi Y sama dengan A kali X kurang X1 kuadrat. YB-nya hilang karena nilai YB-nya adalah 0. Nilai Y titik baliknya itu 0. Oke? Contohnya misalkan gini. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang menyinggung sumbu X di titik min 3,0 dan melalui titik 1, min 8 adalah. Kita tinggal masukkan ke dalam persamaan tadi. Di sini diketahui titik singgung sumbu X-nya. Titik singgung sumbu X. Itu koordinatnya min 3,0. Maka X1 ini nilainya min 3. Terus dia juga melalui titik 1, min 8. Oke, 1, min 8. Ini nanti kita gunakan untuk mencari nilai A-nya. Kita tinggal masuk ke rumus. Y sama dengan A kali X kurang X1. X1-nya min 3. Kurang min 3, maka nanti akan jadi plus 3 kuadrat. Oke? Untuk mencari nilai A, kita masukkan nilai 1, min 8. 1 ini nilai X, min 8 ini nilai Y. Sehingga Y ini ganti sama min 8. Min 8 sama dengan A kali X-nya 1, 1 tambah 3 dikuadratkan. Min 8, 1 tambah 3 itu 4. Dikuadratkan 16. Sehingga nanti jadi 16A. Kalau kita bagi 16, maka nanti dapatnya min 8 per 16. 16A bagi 16 tinggal A. Min 8 per 16 kalau disederhanakan, sama-sama bagi 8, maka jadinya min 1 per 2. Oke? Nah, karena kita udah dapat nilai A, tinggal masukkan nilai A itu ke sini. Sehingga Y sama dengan min setengah X tambah 3 kuadrat. Nah, gimana cara kita mengkuadratkan X tambah 3? Kuadratkan X-nya dulu, X kuadrat.
Terus tambah 2 kali 3, 6. Kalikan ke X, 6X. Terakhir, baru 3 kuadrat, 3 dikuadratkan, 9. Oke? A tambah B kalau dikuadratkan nanti akan jadi A kuadrat tambah 2 kali AB, 2 kali A kali B, lalu tambah B kuadrat. Kita tinggal kalikan min setengahnya ini ke dalam. Min setengah kali E kuadrat. Min setengah E kuadrat. Min setengah dikali 6X, berarti dikurangi sama 3X. 6 kali min setengah berarti min 3. Min setengah dikali 9, maka akan jadi min 9/2. Maka jawabannya adalah yang B. Fx min setengah E kuadrat kurang 3X kurang 9/2. Lanjut, contoh soal yang kedua. Nah, sekarang pakai gambar. Kita punya gambar fungsi kuadrat yang terbuka ke bawah. Terus titik puncaknya menyinggung sumbu X. Maka dia menyinggung sumbu X di titik 3,0. Kemudian dia juga melalui titik lainnya, titik ini. Ini titik potong sumbu Y-nya. Koordinatnya berapa? 0,-9. Oke? X-nya 0, Y-nya -9. Kita tinggal masukkan ke dalam persamaan ini. Karena dia menyinggung sumbu X, berarti kita masih pakai rumus yang tadi. Y sama dengan A kali X kurang X1. Yang mana X1? 3. Ini X1. Oke? 3 kuadrat. Terus untuk mencari nilai A, masukkan ini. Nilai X-nya ganti sama 0, nilai Y-nya ganti sama -9. -9 A kali. X-nya ganti sama 0. 0 kurang 3 dikuadratkan. -9, 0 kurang 3, -3 dikuadratkan, min dikuadratkan jadi positif. Sehingga 9A. Kalau ini kita bagi 9, maka nanti dapatnya -9/9 sama dengan A. 9A bagi 9, 9-nya habis. -9 dibagi 9, dapatnya -1. Oke? Kalau A-nya udah kita dapat, kita tinggal masuk ke sini. Y sama dengan -1 dikali X kurang 3 kuadrat. Kalau kita kuadratkan, X kurang 3 kuadrat, X dikuadratkan dulu, X kuadrat, terus kurang 2 kali 3, 6 kali X, berarti 6X, -3 dikuadratkan jadi +9. Nah, -1-nya tinggal kita kali ke dalam. -1 kali X kuadrat, min X kuadrat. -1 kali -6X jadi +6X, dan -1 kali 9 jadi -9. Maka ini persamaan dari grafiknya. Y atau Fx sama dengan min X kuadrat tambah 6X kurang 9. Maka jawabannya adalah B. Oke? Sekarang kita lanjutkan. Yang keempat. Kalau yang diketahui adalah 3 titik sembarang yang dilewati kurva. X1, Y1, X2, Y2, dan X3, Y3. Jika diketahui 3 titik sembarang, maka kita tinggal masukkan masing-masing koordinat titik ini ke dalam persamaan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Oke? Contohnya, misalkan diketahui tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui titik -1,16, 0,10, dan 2,-14. 3 titik ini bukan titik potong sumbu X, bukan titik balik, atau bukan titik singgung dari sumbu X-nya. Oke? Jadi ini kita masukkan ke dalam 3 titik sembarang. Terserah apa titiknya, pokoknya bukan titik potong sumbu X, bukan titik balik, dan bukan titik singgung sumbu X. Nah, ada 3 titik yang diketahui. Yang pertama ada titik -1,16. Yang kedua ada titik 0,10. Dan yang ketiga ada titik 2,-14. Kita masukkan masing-masing titik ini ke dalam persamaan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, paling gampang masukkan dulu titik kalau ada yang X-nya 0, masukkan titik yang X-nya 0 dulu. Jadi kita masukkan dulu 0,10. 0,10 artinya X-nya 0, Y-nya 10. Oke? Y-nya 10. Y ganti sama angka 10. 10 sama dengan A kali X-nya 0. 0 kuadrat ditambah B kali 0 tambah C.
0 kuadrat, 0 dikali A tetap 0. B kali 0 juga 0. Maka tinggal siapa? Tinggal C. Dari sini kita dapat 10 sama dengan C. Jadi nilai C itu 10. Berikutnya masukkan titik 2 lainnya. Min 1,16. Oke. Y-nya berarti berapa? 16. X-nya min 1. Berarti X-nya ganti sama min 1. A kali min 1 kuadrat ditambah B kali min 1. BX, B kali min 1. Tambah C. Karena C-nya tadi udah kita hitung, C-nya bernilai 10, maka C-nya nilainya 10. Oke? Min 1 dikeluarkan berapa? 1 dikali A, A. Min 1 kali B, min B. Oke? Tambah 10 sama dengan 16. Kita tulis 16-nya ada di kanan. Oke. Terus yang 10 pindahkan ke sebelah. Berarti A kurang B sama dengan positif 10. Kalau pindah ruas ke kanan maka jadi kurang 10. 16 kurang 10, 6. Ini kita simpan. A kurang B sama dengan 6. Yang terakhir, masukkan titik 2, min 14. Berarti Y-nya ganti sama min 14. Sama dengan A kali 2 kuadrat. Oke. Ditambah B kali 2 tambah C. C-nya bernilai 10. Nah sama kayak tadi. Kita tulis ini dulu. Yang A, B, C-nya ini dulu. Min 14-nya tulisnya terakhir. Kan kalau kita punya sama dengan A sama dengan B. Ini boleh aja tulis B sama dengan A. Oke. Jadi kalau kita punya min 14 sama dengan A kali 2 kuadrat tambah B kali 2 tambah 10, boleh aja A kali 2 kuadrat tambah B kali 2 tambah 10-nya kita tulis duluan. 2 kuadrat berapa? 4 kali A berarti 4A. Tambah B kali 2 berarti tambah 2B. Tambah 10 sama dengan min 14. Kalau kita pindahkan 10-nya ke kanan, maka nanti akan jadi 4A tambah 2B sama dengan 10. Kita pindahkan ke kanan, jadi kurang 10. Min 14 kurang 10 berarti min 24. Oke, ini persamaan yang kedua. Kita punya dua persamaan dua variabel. Variabelnya A sama B, ini juga A sama B. Maka kalau kita punya persamaan dua variabel, kita tinggal eliminasi. Persamaan pertama tadi A kurang B sama dengan, berapa tadi? 6. Oke. Terus yang kedua, 4A tambah 2B. 4A tambah 2B sama dengan, min 24. Ini bisa bagi 2 nggak? 4A tambah 2B sama dengan min 24 bisa disederhanakan. Kita bagi 2 jadi berapa? 2A tambah B. Min 24 bagi 2, min 12. Yang di atas tadi A kurang B sama dengan 6. Nah, kita tinggal eliminasi. Jumlah B-nya udah sama-sama B. Cuma yang satu negatif, yang satu positif. Biar hilang B-nya, kita tinggal tambahkan. A tambah 2A, 3A. Min B tambah B, habis. 6 tambah min 12 sama aja dengan 6 kurang 12. 6 kurang 12, min 6. Kalau kita bagi 3, dapatnya A sama dengan min 6 bagi 3, min 2. Nah, kalau A-nya udah dapat min 2, tinggal kita masukkan ke sini untuk mencari berapa nilai B. A-nya min 2, ganti A sama min 2. Kurang B sama dengan 6. Min 2 pindah ruas ke sebelah kanan. Sehingga 6 min 2 pindah jadi tambah 2. 6 tambah 2, 8. Min B sama dengan 8. Biar jadi B, kita kali min 1 atau bagi min 1. Min B kali min 1, B. 8 kali min 1, min 8. B-nya min 8. A min 2, B min 8. C tadi nilainya berapa C? 10. Oke? Sehingga jadi fungsi kuadratnya punya persamaan Y sama dengan AX kuadrat. Dia kan tadi rumusnya AX kuadrat tambah BX tambah C. Masukkan nilai A-nya. A-nya min 2. Min 2X kuadrat. Tambah BX. B-nya min 8. Min 8X tambah C. C-nya tadi 10. Min 2X kuadrat tambah min sama aja dengan kurang 8X tambah 10. Oke. Min 2X kuadrat
kurang 8x tambah 10. Kalau kita lihat pilihan jawaban, min 2e kuadrat kurang 8x tambah 10. Maka jawabannya adalah C. Oke, sip. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.